warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahabat pengurus Gerakan Pemuda Ansor se-Kabupaten Pacitan di semua tingkatan, cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan simpatisan Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Kabupaten Pacitan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, meskipun silaturahim kita pada kesempatan ini hanya melalui media, di mana situasi saat ini mengharuskan kita untuk tidak saling ketemu, memaksa kita untuk tidak bisa bersilaturahim secara langsung, sehingga kondisi ini membuat kita mencari cara untuk saling bersilaturahim dalam rangka mengukuhkan ukhuwah Islamiyah kita, saling memberikan satu dorongan dalam hal-hal kebaikan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain kata alhamdulillahirrabbilalamin. Karena meskipun dalam situasi yang seperti ini kita masih mendapatkan rahmat dari Allah, meskipun cobaan bagi kita berupa COVID-19 ini menguras pikiran kita, menguras tenaga kita, sehingga pergerakan kita, pekerjaan kita ini sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu, syukur kita harus fokuskan pada sisi yang lain, di mana di bulan Ramadan ini, meskipun dalam situasi seperti ini, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan khusyuk, meskipun tidak bersama-sama. Kekhusyukan ini akan dimulai dari hati kita sendiri. Karena khusyuk ini merupakan satu pekerjaan hati kita dalam merasakan nikmatnya iman, nikmatnya anugerah dari Allah. Bayangkan seandainya situasi ini tidak terjadi di dunia ini, situasi normal seperti sedia kala, di bulan Ramadan ini fokus kita akan terpecah oleh kepentingan-kepentingan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, di mana waktunya sore hari biasanya kita keluyuran kemana-mana dalam rangka ngabuburit dengan alasan menunggu buka puasa. Itu semua akan membawa kita, hati kita, fokus ibadah kita akan terpecah oleh kepentingan-kepentingan seperti itu. Keikhlasan kita akan terpecah oleh hal-hal semacam itu. Sahabat-sahabatku yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti ini marilah kita tetap bersyukur dalam keadaan prihatin. Apapun bentuk nikmat Allah itu harus kita nikmati. Sehingga pada kesempatan ini tidak ada kata lain sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tentunya semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau kita semua ini masih diberikan satu hidayah. Karena berkat beliau, perjuangan beliau, kita mengenal agama, mengenal iman, mengenal takwa. Sehingga sampai hari ini kita masih fokus, kita masih di hati kita masih ada iman dan takwa kepada Allah SWT. Dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan puasa tahun ini sangat berbeda. Namun demikian, dengan situasi ini kita tetap berpuasa, dan puasa ini adalah bentuk ikrar. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikrar kita kepada janji kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini merupakan sebuah bentuk ikrar kita kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, mencermati dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ini diperintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kita siapa? Kita orang yang beriman. Bukan orang-orang lain, orang-orang yang tidak beriman, tidak mendapatkan perintah dari ayat ini. Maka ketika kita berpuasa tanpa paksaan, tidak ada satupun yang memaksa kita berpuasa. Tapi kita tetap ikhlas menjalankan puasa ini. Karena hati kita yang berikrar, bersumpah, merasa terpanggil dengan ayat ini. Meskipun ayat ini tidak dibacakan, meskipun ayat ini dibacakan oleh orang lain, tetapi di hati kita, keyakinan kita bahwa ini merupakan sebuah panggilan untuk kita terpanggil di ayat itu. Nah, meskipun orang lain mengatakan bahwa kita itu bukan orang yang beriman, mungkin penampilan kita, mungkin orang lain hanya bisa melihat penampilan kita, contohnya kita bersongkok, bersurban, bersarung. Tapi orang lain hanya sebatas, manusianya sebatas melihat itu. Oh, itu orang Islam. Oh, itu orang beriman. Belum tentu. Tetapi ketika hati kita yang bicara, hati kita yang berikrar, ini berbeda dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, dalam ayat itu tentunya ini akan memanggil kita secara nurani. Nah, ketika kita sudah menyatakan diri di hadapan kita sendiri, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berikrar bahwa ini adalah panggilan iman untuk melaksanakan puasa itu, ini merupakan hal yang wajib kita syukuri. Sekali lagi wajib kita syukuri. Nah, bentuk syukur kita itu bagaimana? Ya tentunya kita memenuhi keimanan kita agar menjadi bertakwa. Karena dalam ayat itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar bagaimana kita berpuasa?
seperti puasa-puasa yang telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita, agar kita bertakwa. Nah, kata-kata takwa ini yang menjadi titik akhir dari apa yang kita lakukan. Karena apa? Kita beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya pada hari akhir, percaya pada qadha dan qadar. Tetapi apabila kepercayaan kita tidak ada endingnya, tidak ada titik akhir dari sebuah kepercayaan itu, ini akan menjadi sia-sia. Nah, kenapa ini menjadi sia-sia? Karena ibarat pohon yang tumbuh dengan suburnya, akarnya kemana-mana kuat menancap di bumi, daunnya hijau royo-royo, tetapi tidak ada ending buah yang memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Ini akan sangat tidak berguna keimanan kita itu. Nah, kita berbicara masalah takwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa? Seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna. Ya, orang-orang yang beriman. Ciri-cirinya seperti apa? Yaitu orang-orang yang bagaimana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 3 itu dijelaskan seperti itu. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Seperti itu. Percaya pada yang gaib. Orang-orang yang beriman itu seperti apa? Seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang takwa itu adalah orang yang percaya dengan adanya hal-hal yang gaib. Yang gaib itu seperti apa? Kita ketahui bersama sahabat-sahabat semua. Yang gaib itu berita-berita yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah. Ini semuanya gaib. Iman kepada Allah gaib. Kemudian iman kepada malaikat gaib. Tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh suara, oleh telinga. Tetapi gaib itu meskipun tidak bisa kita tangkap dengan indera kita, tapi dapat kita rasakan dalam hati kita. Mengapa? Indera hati inilah yang menjadi pelengkap bagi manusia, bagi kita sebagai manusia. Pikiran, kadang nalar kita tidak mampu mencerna tentang hari kiamat, pada mahsyar. Tidak mampu mencerna itu. Meskipun pikiran kita menjadi secerdas apapun, terkadang untuk mencerna tentang hari akhir, bagaimana Allah menghancurkan dunia ini, bagaimana Allah nanti membangkitkan kita di padang mahsyar, ini terkadang akal, kalau kita hanya mengandalkan akal kita, ini sulit sekali untuk mencerna itu, tanpa didasari oleh keyakinan hati ini. Hati inilah yang menjadi kunci dari sebuah keyakinan kita. Nah, dalam ayat itu disebutkan, kita percaya kepada yang gaib. Lek awake dhewe iki diarani wong sing bertakwa, beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib. Ini sesuatu yang wajib. Tidak bisa dikatakan manusia itu beriman apabila kita tidak mempercayai adanya yang gaib tadi. Karena semua yang diberitakan oleh Rasulullah
Ini semuanya gaib. Kalau kita hidup di zaman sekarang ini saja, tentang Rasulullah itu kan sesuatu yang gaib. Karena ribuan tahun dari generasi kita. Poyo enek tenan. Rasulullah itu kita tidak pernah mengetahui secara langsung dengan mata kita, dengan melihat dengan mata kita. Kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah berbicara langsung. Tetapi itu diberitakan oleh Al-Quran, diberitakan oleh para sahabat, diberitakan oleh para tabi'ina, diberitakan oleh para ulama, diberitakan oleh para wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Loh, kenapa kita percaya? Padahal di samping kita ada bukti-bukti sejarahnya di sana. Kalau kita sudah pernah ke Mekah, mungkin ke Madinah, mungkin ada bukti-bukti sejarah yang bisa kita lihat secara langsung. Tapi bagi kita yang belum pernah ke sana, hanya keyakinan, hanya hati, hanya dengan keimanan kita mempercayai tentang Rasulullah. Dan tentunya kita mempercayai dengan hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dalam kesempatan ini sengaja saya memilih silaturahim kita ini, saya memilih di pinggir pantai, di pinggir lautan, di pematang sawah. Kita kembali ke alam ketika situasi seperti ini. Kita melihat gunung, lautan yang luas, hamparan persawahan, agar kita mampu untuk kembali mengembalikan kesombongan kita dengan membanggakan teknologi, dengan membanggakan apa yang kita punya. Kalau kita kembali ke alam ini, adanya hanya air, sawah, tetumbuhan, gunung. Kita membayangkan sebelum ada teknologi yang diciptakan oleh manusia, ini sudah ada. Ini adalah ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat-sahabatku yang berbahagia, apa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Menurut surat Al-Baqarah ayat 3 ini, tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata iqamah, mendirikan sholat, tentu kalau kita bicara sholat, kalau sahabat-sahabat semua saya kira sudah tidak diperbincangkan lagi, hanya kita mendisiplinkan waktu. Kalau dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa maksud dalam ayat ini aqimus sholah di sana menjalankan sholat waktu, sholat 5 waktu yang tepat pada waktunya, yang sudah ditentukan oleh waktunya. Contoh sholat subuh dari fajar sampai terbit matahari, kemudian sholat zuhur dari bayangan mulai condong matahari tergelincir ke barat sampai bayang-bayangan suatu benda sama, bahkan melebihi daripada bendanya. Kemudian sholat asar sampai pada matahari terbenam, sholat maghrib, dan seterusnya. Sholat maghrib dari terbenam matahari sampai hilang mega kuning ataupun mega merah itu. Dan sholat isya dari itu sampai pada fajar menyingsing. Ini menunjukkan bahwa Allah itu menjaga kita sepanjang waktu. Dengan sholat itu kita bisa menjaga iman kita, menjaga hati kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk silaturahim kita, bentuk penghadapan kita ketika kita belum mati, ini ya sholat.
untuk ayat ini. Maka dari itu para guru-guru kita, kiai-kiai kita, pesan yang paling utama itu adalah jangan pernah kita itu meninggalkan sholat. Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Itu aja. Ketika sholat kita sudah mulai tertib di waktunya, itu saja kita sulit. Apalagi kita meraih sebuah kekhusyukan. Nah, untuk meraih sebuah kekhusyukan mestinya kita mulai dari tertib untuk menjaga waktunya saja. Subuhnya tidak kesiangan, zuhurnya tidak kesorean, kemudian asarnya tidak kemalaman, dan seterusnya. Ini ciri orang-orang yang beriman, bertakwa menurut Al-Quran. Kemudian wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita beriman kepada yang gaib, kita sudah melaksanakan sholat dengan tertib waktu, khusyuk sesuai rukun-rukunnya. Tidak kalah pentingnya lagi di sini disebutkan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya atau kepada mereka. Mereka siapa? Mereka umat-umat Muhammad. Karena ayat ini diturunkan kepada Muhammad, kepada mereka. Mereka siapa? Ya kita-kita ini. Dalam beberapa keterangan kan sudah dijelaskan bahwa tidak termasuk orang yang beriman ketika kita melihat tetangga kita kelaparan. Tidak termasuk, kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama ketika kita melihat anak-anak yatim kelaparan. Ini artinya kalau kita ingin meraih ketakwaan, sebagian, bukan semua harta kita harus kita nafkahkan kepada orang lain. Umpamanya kita mendapatkan rezeki, kita sedekah. Kecuali pada hal tertentu, itu sudah diatur dalam agama. Zakat sudah diatur, ada zakat emal, ada zakat fitrah, zakat harta yang sudah memenuhi nisabnya. Ini semuanya sudah diatur oleh agama. Itu yang paling penting. Dalam ayat ini diperintahkan agar kita memberikan sebagian rezekinya, sebagian saja. Apabila kita terkadang kita itu alot dengan apa yang kita punya ini, alot, sangat alot. Seakan-akan apa yang kita miliki ini ya milik kita sendiri, hasil jerih payah kita sendiri. Oh enak aja, kita bekerja gak banting tulang, setelah ada hasilnya kok diberikan orang-orang yang malas-malas. Ini sudah perintah Allah bahwa sebagian rezeki kita untuk kita nafkahkan kepada orang lain, terutama fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan. Kemudian ada orang-orang yang terlantar. Karena dalam ayat-ayat yang lain kan sudah dijelaskan seperti itu. Tidak termasuk orang yang beriman ketika kita kekenyangan kemudian tetangga kita kelaparan. Termasuk kita itu mendustakan agama ketika di kanan kiri kita ada anak yatim yang kelaparan. Ini perintah Allah. Oleh sebab itu sahabat-sahabatku semua, marilah kita merenung sejenak bahwa dalam kesempatan bulan Ramadan tahun ini berat, tetapi ada hal yang positif yang harus kita tarik dari sebuah peristiwa ini. Kita bisa fokus, kita bisa merasakan betapa keagungan Allah itu masih benar-benar, sunatullah itu masih benar-benar berlaku di dunia ini.
Coba bayangkan sahabat-sahabat, seandainya tidak ada peristiwa ini, manusia itu sudah melambung seakan-akan melebihi langit. Kesombongannya sudah melebihi langit. Karena merasa teknologinya sudah luar biasa, melebihi apa yang menjadi kehendak Allah. Semua suratan, semua sunatullah seakan-akan itu bisa dihadang oleh sebuah teknologi. Tapi dengan peristiwa ini, tentunya kita akan bisa sangat merasakan betapa kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya berupa sebuah penyakit yang mudah menular. Itu saja. Menyapu dunia, tidak ada satupun negara yang terbebas dari ini. Seakan-akan ini adalah peringatan bagi manusia bahwa Allah itu masih berkuasa, bukan teknologi. Teknologi kesehatan secanggih apapun, kita bayangkan di Cina, kita bayangkan di Amerika, kita bayangkan di Eropa. Mereka membanggakan teknologi, tapi nyatanya hanya berupa COVID-19 ini tidak mampu menghadang. Belum menemukan penangkalnya. Penangkalnya hanya apa? Kita sebagai orang yang beriman yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampunan. Hanya minta ampunan saja atas dosa-dosa yang kita perbuat, atas semua kelalaian yang kita perbuat. Itu aja. Sahabat-sahabatku sekalian. Kemudian di ayat selanjutnya surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ayat selanjutnya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Di samping setelah kita menafkakan bagian rezeki kita, di sini disebutkan kita mempercayai kitab-kitab. Kalau di sini disebutkan kitab-kitab Al-Quran, tentunya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, seperti Injil, Zabur, Taurat. Ini kita mempercayai itu. Ini bagian percaya pada yang gaib, karena itu semua sudah tidak ada. Al-Quran ini kan, kalau orang tidak percaya, ini hanya tulisan yang ditulis oleh Muhammad, yang ditulis oleh orang-orang yang pintar, seperti itu. Bukan wahyu Allah, tapi kita tetap percaya sebagai orang beriman. Kalau kita tidak percaya pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, tentunya menurut ayat ini, kita bukanlah orang yang beriman. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya apa? Adalah orang yang mempercayai adanya kehidupan setelah dunia ini, hari akhir. Coba bayangkan, setiap dekade, kita ingat pada tahun 1999, ada berita yang menghebohkan bahwa tanggal 9 jam 9, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan terjadi kiamat. Seakan-akan mereka yang memberitakan itu orang-orang yang tahu bahwa itu akan terjadi kiamat. Semuanya geger. Nah, itu menunjukkan orang yang percaya itu juga percaya bahwa ada hari kiamat, ada hari akhir. Tetapi kan itu tidak terbukti. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Meskipun demikian, kita tetap percaya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Seperti yang diberitakan dalam hadis-hadis, seperti diberitakan dalam cerita-cerita, seperti yang dibicarakan dalam Al-Quran, bahwa nanti dunia ini, air nanti akan meluap ke daratan. Gunung-gunung akan berterbangan. Ini sudah beritakan. Ini peristiwa-peristiwa yang masih gaib, tapi kita percaya.
Karena kita adalah sudah mengikrarkan diri bahwa kita itu adalah orang yang beriman. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ketika kita sudah mempercayai hal-hal semacam itu, marilah sedikit saja kita merenung tentang bagaimana, siapa kita sebenarnya. Betulkah kita ini memang benar-benar sudah menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa? Kita bisa mengatakan, aku pinter agama, aku pinter dalil, aku pinter sholatku rajin, ibadahku rajin, sedekahku banyak. Tetapi mari kita telusuri hati kita. Kita cermati lorong-lorong hati kita. Adakah hal-hal yang menghalangi iman kita? Adakah hal-hal yang mengotori hati kita? Sudahkah kita benar-benar menjadi orang yang beriman? Mari dalam kesempatan ini sahabat-sahabatku, merenung sejenak, mencermati diri kita sendiri, bukan mencermati orang lain, bukan mencermati sahabat-sahabat yang lain, tapi kita introspeksi, siapa kita sebenarnya. Menurut pandangan orang, kita orang baik, tapi dalam pandangan kita sendiri, hati kita sendiri, kita memandang kita itu masih busuk, hati kita masih kotor. Ini yang perlu kita coba cari dalam hati kita. Oleh itu sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini bukan kami menggurui, bukan saya menggurui sahabat-sahabat dengan nasihat, dengan agama, tapi kita dalam kesempatan ini hanya mengajak bersama-sama memperbaiki diri kita, mencari jati diri kita di bulan Ramadan, di bulan yang penuh hikmah ini, di bulan yang penuh rahmat ini. Kita mencari sesuatu yang endingnya adalah ketakwaan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kalau kita sudah mendapat ending buah ketakwaan, inilah yang dimaksud orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 5 disebutkan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka orang-orang yang beruntung. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dalam akhir kesempatan ini, sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang menggurui, tapi saling mengingatkan di bulan Ramadan ini agar kita bersama-sama dalam mencari sebuah hikmah kehidupan, hikmah situasi yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama ini, agar situasi ini bisa segera selesai dan kembali pada situasi seperti masa-masa sebelumnya. Kita bisa menikmati kebersamaan, kita bisa menikmati makan bareng, kita bisa menikmati bersindah gurau, kita bisa menikmati berjabat tangan, berpeluk-pelukan, saling menyapa dan sebagainya. Marilah kita bertawasul kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan syafaatnya. Bertawasul kepada guru-guru kita, bertawasul kepada ulama-ulama yang telah mendahului kita dan menyebabkan kita bisa seperti ini. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa auliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wa malaikatil muqarrabin
khususon Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila hadrati para muazzis Nahdlatul Ulama, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, dan pada guru-guru kita dan gurunya guru kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk silaturahim kita, tombok kangen kita selama situasi masih seperti ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang baik, dan apabila ini sesuatu yang baik, semoga Allah SWT memberkati kepada kita. Dan apabila apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang kurang baik, maka kita memohon kepada Allah SWT agar ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.